Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bakal Official. Apa kabar kalian semua para subscriberku dimanapun kalian berada, dan seluruh pemirsa di seluruh Nusantara ini. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan malam hari ini saya berada di Desa Bantur, tepatnya ada di tempat daerah wisata yang ada di Pantai Balikambang. Dan saya akan menuju mereview tempat pura juga Batu Anoman. Untuk malam ini kita akan mencoba menelusuri di daerah pura juga Batu Anoman. Oke, kita ikuti. Dan letak dari bibir pantai kita harus menyeberangi melalui jembatan yang lebarnya jembatan ini 1,5 meter dan sudah ditata rapi, juga dikasih tangga. Kita akan terus naik. Dan pemirsa, di samping kanan kiri saya ini di sini ada sebuah warung. Ini adalah jalan masuk untuk menuju Sumur Pitu. Coba kita akan masuk lewat sini. Tapi kita nggak usah sampai ke Sumur Pitunya karena Sumur Pitunya itu jauh kalau dari sini. Kalau ke sana terus ke sana ini berarti kita ke Sumur Pitu. Cuma kita nggak turun. Cuma kita akan melihat yang ada di sini. Nggak tahu ini tempat apa, kayaknya pura juga. Dan ini adalah bangunan baru juga. Cuma di sini pasti ada sebuah penjelasan. Coba kita lihat. Cuma di sini nggak ada apa-apa sama sekali. Nggak ada hantu, nggak ada pocong, nggak ada kuntilanak. Cuma di sini kalau saya lihat ada energinya positif semua. Ternyata di sini adalah tempat pura. Dan ini adalah tempat pura. Ini puranya. Tempat sembayangan ada di sebelah sana. Nah, itu tempat sembayangannya. Dan ini adalah jenis pendoponya. Baik, kita akan turun lagi. Tepat di samping kanan kiri saya memang ini tanaman hutan jenis pohon mauni, nggak tahu pohon apa. Jadi kita naik setinggi 20 meter. Baik, kita akan menyusuri ke sana, ke tempat yang lain. Letaknya adalah pura. Kita akan menuju ke Batu Anoman. Dan di sini ada sebuah pesanggrahan dari para pemangku yang penjaga di sini. Pemangku itu kalau ibarat kata kalau orang Jawa itu juru kunci. Dan pemangku itu di sini adalah pemimpin untuk peribadatan di umat Hindu yang ada di sini, karena di sini letaknya adalah pura. Oke, kita akan terus menuju ke sini. Dan ini jalannya turun, lebar jalan ini 1 meter. Dan perkiraan kurang lebih jauh dekatnya
untuk menuju Batu Anoman kurang lebih sekitar 500 meter. Oke. Dan ini saya berada di jembatan yang akan menuju Batu Anoman. Tekstur dari batunya ya memang di pinggir pantai, jadi tekstur batunya batu karang. Jadi seperti ini, seperti biasa di pantai-pantai lainnya. Dan kenapa di sini misteri yang ada di sini tuh Pantai Balekambang itu banyak mitos-mitos yang orang bicara bahwa di sini tuh katanya sering ada penampakan dari penunggu pantai sini. Tapi penunggu pantai yang ada di Pantai Balekambang ini yang jelas bukan Ratu Kidul ataupun Nyai Roro Kidul. Kalau saya bicara tentang Ratu Kidul dan Nyai Roro Kidul, memang ada perbedaan antaranya Pantai Ratu Kidul, Nyai Roro Kidul, juga Bunda Ratu Kidul. Dari ketiganya ini sebenarnya tiga bidadari juga. Cuma kalau Nyai Roro Kidul itu berasal dari Nawangsari, kalau Bunda Ratu Kidul Nawangwulan, sedangkan kalau Ratu Pantai Selatan itu Nawangse. Dan kita akan mereview tempat Batu Anoman. Kita harus menyeberangi lautan ini, cuma menyeberangi lewat jembatan yang lebarnya kurang lebih 1 meter, jauhnya kurang lebih 500 meter. Tepat di samping kanan kiri saya, di sini itu pantai, lautan. Dan ini kebetulan pantainya surut, jadi nggak sampai tinggi airnya. Biasanya dari jembatan ini kurang lebih dari 1 meter. Oke. Dan kita sudah berada di tengah jembatan, bahkan bibir pantai sudah kelihatan yang ada di sana. Itu biasanya tempat orang-orang untuk berwisata. Biasanya orang dari Jawa Timur, mulai dari Surabaya, terus banyak orang yang main ke sini sudah tahu Pantai Balekambang sudah terkenal sampai di mana-mana, bahkan Asia. Tolong kamera difokuskan tepat ada di pohon sana, pohon yang tinggi tepat difokuskan. Karena di situ ada sebuah penampakan makhluk astral, tapi sejenis makhluk astral ini jenis perempuan, tapi bukan kuntilanak. Saya juga belum tahu pasti, yang jelas bukan kuntilanak, yang jelas penunggu di pantai ini. Oke, kita akan terus. Dan di sini ombaknya, tepatnya di sini tidak begitu besar juga. Coba dilihat ombaknya. Airnya sangat jernih sekali. Dan ini biasanya di daerah sini tempat permainnya anak-anak karena ombaknya tidak terlalu besar. Oke, lihat terus naik. Dan di sini letaknya Batu Anoman, sudah banyak peringatan-peringatan. Jadi memang tempatnya suci sekali. Di sini sudah dikasih peringatan. Peringatan ini ditujukan kepada wanita yang lagi datang bulan atau menstruasi, dilarang naik. Apalagi keluarga ada yang meninggal sebelum 7 hari juga dilarang naik ke sini, di area pura sini. Dan tepat di sini adalah dinding-dindingnya itu dari batu karang semua, karena memang di sini adalah termasuk pulau. Balekambang ini termasuk pulau, ini pulau Batu Anoman ini. Jadi letaknya ada di tengah pantai. Jadi kita tadi lewati sini tuh lewat jembatan itu tadi. Oke, kita naik terus. Lebar kalau kita mau masuk ke area pura, ini cuma 1 meter, nggak ada.
sekitar 90-80 cm, dan tepat ini adalah gapura-puranya. Oke, kita terus naik, coba dilihat gapuranya, barangkali bisa. Di sini adalah pantai, ada patung GWK. Patung ini ya patung GWK hampir sama seperti di Bali. Dan di sini letak puranya. Coba kita akan melihat yang di sini dulu. Ini letaknya apa? Oke. Pemirsa, hari ini kita tak bisa masuk ke dalam pura karena dikunci. Kalau bisa diambil gambarnya di luar apa-apa. Dan pura itu adalah tempat peribadatan umat Hindu. Saudara kita dari umat Hindu biasanya beribadatnya di sini. Coba dilihat puranya kalau bisa. Dan tepat di situ juga ada, cuma nggak jelas, nggak tahu patung apa. Semar. Patung Semar. Semar itu yang berartikan Izmir. Kalau orang Arab mengatakan Izmir itu adalah samar. Samar itu tak lain adalah bisa kelihatan bisa enggak, yang dinamakan misteri itu Semar. Sampai sekarang belum sampai ada orang yang bisa menemukan tentang misteri keberadaan Semar. Karena kalau menurut saya sendiri, Semar itu yang berartikan samar. Bahkan orang Arab pun menyebut Izmir. Jadi biasanya itu adanya, kalau orang Jawa mengatakan adoh tanpa menan, cedek tanpa senggolan. Oke, kita akan terus lihat ke yang lain. Barangkali kita bisa masuk. Coba kita akan naik ke sini. Ini tepatnya ada di bibir pantai juga, samping dari pura. Dari samping pura itu, dan sini juga ada sejenis, nggak tahu ini apa ini. Oke, kita akan mencoba melihat yang ada di situ. Kalau saya merasakan ada sesuatu, tapi ini energinya sangat positif karena memang letak tempat peribadatan. Jadi ibadahnya orang Hindu itu biasanya di pura sini. Biasanya banyak orang berdoa dengan kesucian hatinya, kesucian pikirannya, beliaunya berdoa di sini. Makanya energi yang ada di sini semuanya itu positif. Oke, coba kita lihat dulu. Tempat ada di situ. Pemirsa. Kayaknya ada, coba dilihat. Ini coba ada. Oke. Coba yang lainnya. Dan tepat ada di belakang pura ini sudah pantai. Ini juga ada batu, coba ada pantai. Tidak dari sini. Di sini adalah pantai. Oke, kita akan mencoba kembali ke pintu keluar. Tempat ada di samping ini banyak pohon maja namanya. Pemirsa, kalau bisa, kalau di rumah ada pohon maja seperti ini pohon maja namanya, seperti ini. Kalau bisa jangan ditanam di depan rumah, karena menurut orang Jawa, orang yang menanam pohon maja itu biasanya
gampang tertimpa sial. Kalau bisa di depan rumah dipasang kembang melati, karena kembang melati itu biasanya menandakan bahwa orang itu akan banyak kedatangan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi kalau pohon maja seperti ini, kalau bisa jangan ditanam di depan rumah. Biasanya ditanamnya memang di samping-samping tempat peribadatan seperti masjid, seperti pura, gereja biasanya ada. Oke, kita akan coba lihat yang lainnya. Pemirsa, jadi pantai Balikambang memang sudah menjadi misteri dari zaman dahulu kala, bahwa pantai ini walaupun ombaknya tenang tapi juga membahayakan, karena sering terjadi banyak orang terseret ombak ke tengah sampai mengakibatkan meninggal. Dulu juga sering beberapa kali banyak orang meninggal di pantai ini karena terseret ombak. Memang pantainya itu bagus, ombaknya juga kecil, nggak terlalu besar, tapi kita jangan sampai mengabaikan airnya yang kecil ini. Biasanya air kecil itu bisa menghanyutkan. Biasanya kalau ombak di sini itu datangnya nggak disangka-sangka. Yang menjadi misteri dari pantai Balikambang itu, walaupun airnya kecil, tapi kalau datang air dari laut pas angin ke darat, itu biasanya sering terjadi membawa korban banyak. Pernah dalam tahun-tahun ini juga sampai di pemukiman warga airnya. Dan mitosnya pantai Balikambang memang dari dulu seperti ini. Orang itu kalau datang ke pantai Balikambang itu biasanya harus melalui ritual, tidak hanya sekedar main-main. Karena pantai Balikambang itu seringkali ada penampakan sebuah makhluk astral itu yang seperti Nyai Blorong. Jadi badannya ular, kepalanya manusia. Tapi antara iya dan tidaknya kita juga belum tahu, karena malam ini juga saya nggak menemukan itu. Cuma saya temukan ada seorang penampakan wanita ya nggak cantik biasa, kemungkinan daya tariknya aja. Cuma tadi satu dok, jadi nggak ada yang lain. Dan kita akan mencoba melihat yang lain. Saya merasakan ada sesuatu juga. Jadi lebar dari pulau ini diperkirakan kurang lebih sekitar setengah hektar. Tapi tepat akuratnya kurang lebih sekitar 20 meter persegi. Dan pura ini ada sejak zaman dahulu. Sudah diperkirakan puluhan tahun, bahkan kita juga nggak tahu, bisa dikatakan ratusan tahun juga bisa. Karena pantai Balikambang sudah ada sejak lama sekali. Sebelum ada pantai-pantai lain, yang ada cuma di pantai selatan tuh daerah sini, yang ada cuma pantai Balikambang, pantai Ngeliep, juga pantai Sendang Biru, cuma 3 pantai. Karena sekarang sudah dibangun jalan lintas, jadi ditemukan banyak pantai. Tapi yang menjadi misteri dari pantai-pantai yang ada di Malang Selatan cuma 3. Di antaranya pantai Balikambang ini, pantai Ngeliep, juga pantai Sendang Biru. Kalau pantai di sini itu yang menjaga Dewi Melati. Saya barusan ada bisikan sedikit bahwa tadi yang menampakkan diri ada di pohon itu Dewi Melati. Baiklah pemirsa, sekiranya review saya yang ada di pantai Balikambang ini, yang tepatnya ada di pura di Batu Anoman ini,
kita akhiri sampai di sini dulu. Jika ada salah dan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada nama dan tokoh yang sama, saya Mbah Gaul mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya kita akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di lain hari dan kesempatan yang sama.